down the runway into the air, beginning the 6.5-hour flight to Japan. At 8:15, a weather plane reports from Hiroshima that conditions are good. This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. 50 seconds later. Japan has today surrendered. Jepang kalah? Serius? Jangan-jangan sinyal udah dikasih nama antek-antek asing. Ini BBC. Kalau salah, sumpah nggak bakal dengerin radio seumur hidup. Wah, ancamannya berat sekali ya. Ini momentum, kita desak Bung Karno sekarang juga. Setuju, sebelum Jepang berubah pikiran, kita harus segera mendeklarasikan kemerdekaan kita. Jadi rapat. Ayo rapat. Ayo. Bung, kita nunggu apa lagi? Jepang udah kalah. Kalau kita selalu menunggu Jepang, kita bakal jadi boneka ciptaan Jepang. Doraemon tuh. Serius dong. Aduh, sakit. Kalian ini seperti orang-orang kelaparan saja. Lihat nasi sedikit, langsung ingin melahapnya. Padahal nasinya belum matang. Bung, rakyat kita udah kelaparan dari dulu. Kalau nunggu matang terus, nanti nasinya keburu basi. Kemerdekaan itu bukan sekedar teriakan di jalanan, Wikana. Kita punya PPKI. Kita harus membicarakan ini secara teratur agar tidak ada pertumpahan darah yang sia-sia. PPKI itu dari Jepang. Kita harus ada usaha buat memerdekakan negara kita murni dengan tangan kita sendiri. Nah betul tuh, kita nggak boleh ngikutin janji Jepang mulu. Kita harus bertindak secara mandiri. Baik, kita pakai apa yang ada. Kalau pakai apa yang ada, ini kursi dari Jepang. Ayo, kita pergi dari sini. Kok marah? Baper. Pakai plan B aja. Apaan tuh? Plan B? Kita amankan Soekarno. Berarti bahasa halusnya dari menculik dong? Iya. Ayo. Hasilnya 0. Mereka tuh masih nunggu janji dari Jepang. Bukan 0. Minimal kita dapat ceramahan pagi dari Soekarno. Ya tapi kalau nggak malam ini, besok bisa hancur. Lah, beliau malah nakal. Kemerdekaan itu bukan sekedar teriakan di jalanan, Wikana. Kita punya PPKI. Kita harus membicarakan ini secara teratur agar tidak ada pertumpahan darah yang sia-sia. Beliau tuh ngomong langsung ke gua. Kalau kita biarkan mereka tinggal, pengaruh Terauchi dan Maeda akan terus meracuni mereka. Kita harus menjauhkan mereka dari Jepang secara fisik. Well, senjataku siap. Kalau bensin gimana? Kita hemat. Saya punya pasukan peta di Jakarta. Kita bisa gerakan terus. Tapi kemana? Jakarta terlalu berbahaya untuk orang sekaliber Soekarno. Nah, Rengas Dengklok. Pikirin nih, kan itu masuk dalam kekuasaan peta dan juga jauh dari patroli Jakarta. Nah, di sana kita akan membuktikan kepada Soekarno bahwa rakyat siap untuk merdeka tanpa izin Tokyo. Saya sepakat. Sudah cukup ready, nanti kamu memimpin pasukan peta ya. Jadi nanti pas Bung Karno sama Bung Hatta lagi berbincang, kamu masuk aja, cuek mereka. Siap. Surat tugas? Enggak ada. Kalau rencana cadangan gimana? Juga enggak ada sih. Jadinya? Percaya diri aja. Lalu, Hatta bagaimana? Nah, kalau Hatta, serahin aja ke aku. Tapi kita harus sulit berbarengan ya. Jangan sampai mereka sempat berkomunikasi. Kalau Soekarno sedang menerima tamu bagaimana? Tamu politik? Itu tamu lain? Siapa? Neng Ingrid Mas. Fokus, itu sejarah, bukan gosip bangunan. Gimana kalau mereka masih keras kepala di sana? Ya kita nggak punya pilihan. Revolusi butuh martir. Pada malam ini kita butuh proklamator bebas dari bulu Jepang. Jika mereka tidak mengurus teks itu, maka kita gerakan massa untuk menyerbu Jepang. Tahu sih, ini gimana? Nah, lu sama dia lagi ya? Tidak. Masuk. Woi. Lepasin, woi. Masih woi. Kalian bisa ditahan, woi. Diam kalian. Diam. Kalian saja nanti di sana aja yang tahu ya. Tolong. Woi, ada apa ini, woi? Ada apa? Ayolah, Bung. Rakyat di Ambang udah nggak sabaran. Kan di Jakarta udah bergerak secara massal.
Nah, kalau misalnya nih ya, mereka mulai memberontak, itu salah Bung Karno dong, karena Bung Karno maunya diem aja, ya kan? Soekarni dan pemuda-pemudi yang telah berusaha, aku mengerti atas kekhawatiran kalian semua atas nasib bangsa ini. Tapi siap tanpa rencana itu sama saja seperti pidato tanpa teks. Mungkin panjang, tapi entah akhirnya mau dibawa kemana nantinya. Kemerdekaan Indonesia adalah hak kita semua, hak engkau, Soekarni, dan hak semua pemuda-pemudi yang berada di sini, di tempat ini, di saat ini juga. Tapi revolusi tanpa perhitungan hanya akan menyebabkan tanah air ini menjadi ladang pembantaian bagi rakyat kita sendiri. Kita butuh pengakuan internasional, bukan hanya amukan massal yang radikal. Benar sekali, kita nggak boleh gegabah. Jepang itu memang sudah kalah, tetapi senjata mereka masih sangat lengkap. Kita semua harus bertindak cerdik, jangan sekedar nekat aja. Kalau terlalu pintar, nanti negara tetangga keburu merdeka. Dan nanti kita debat loh. Berarti kita rapat lagi. Rapat lagi. Tuh kan, akhirnya nggak merdeka-merdeka. Cukup. Hentikan perdebatan ini. Di sini saya mau bawa jaminan. Kemarin di Jakarta, saya ngobrol sama Laksamana Maeda. Dia ngejamin keselamatan kita semua untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Dan saya juga di sini mau mempertaruhkan nyawa saya sebagai jaminannya. Besok tanggal 17 Agustus sebelum jam 12 siang, kalau misalnya proklamasi belum dilakukan, kalian boleh tembak mati saya. Baiklah, karena taruhannya adalah nyawa seorang Ahmad Subarjo, maka tidak ada alasan lagi untuk kita menunda hal ini. Mari kita ke Jakarta sekarang juga. Siap, Bu. Kita akan siapkan mobil dan kita harus sampai di Jakarta sebelum fajar. Ya Soekarni, tidakkah kau berpikir walaupun ada Ahmad sebagai jaminan, tetap saja merumuskan proklamasi dalam semalam itu terlalu gegabah. Oh, awas ingat, semua rakyat udah siap. Aku juga siap. Siap bicara. Meski begitu, kemerdekaan itu tidak bisa dipaksakan seperti kipas rusak yang ada di sana. Bung, ini bukan rusak. Emang nggak dinyalain aja. Wow. Sudahlah, kita harus berpikir jernih. Bung, yang jernih itu air mata. Air mata kuda. Wow. Jadi, siapa yang datang? Semuanya aja kali, biar rame. Apaan sih? Lu pikir ini buku tamu? Gak usah, kita cuma butuh Soekarno sama Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kalau begitu. Saya ini tolong ketika. Pastinya agak susah kok. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia dibalas sama mesin tik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.